Eh, kita mulai Bu ya. Iya. Oke, selamat malam semuanya. Sahabat Laman Inspirasi, lama sekali kita nggak jumpa. Laman Inspirasi ini ceritanya udah libur panjang, Bu. Libur panjang, iya. Jadi karena kemarin Ramadan, Iya, terus Lebaran, benar, iya, terus iya. kita ada kendala teknis juga. Namanya Iya, kita iya. masih belajar alat-alat seperti ini masih barang baru bagi kami. Jadi kemarin ada libur panjang dan ini adalah episode perdana setelah kita libur panjang. Oh, iya. Sahabat Laman Inspirasi, saya kenalkan dulu. Di sini ada tamu yang sangat luar biasa ini ya bagi kami, Ibu Maria. Iya, Ibu Maria. Ibu Maria Salamin ya. Saliman. Oh, Saliman. Iya, Ibu Maria Saliman. Kenapa kami mengundang Ibu Maria di sini? Ibu Maria ini adalah ketua yayasan ya, Bu? Ketua yayasan Iya. Bina Kusuma. Iya, sebenarnya suami Oh. karena suami agak kurang sehat. Ah, Jadi saya yang lanjutkan. oh iya. Punya alasan kenapa kami mengundang Bu Maria karena kemarin ya, Bu. Iya, kemarin tanggal 24. Tanggal 24 saya mendatangi panen raya ubi Cilembu. Benar, Di SMK iya. Bina Kusuma. Saya sangat kaget gitu. Ada sekolahan yang memiliki kebun dan berhasil panen dan hasilnya juga sangat memuaskan ya. Nah, kira-kira apa sih Bu yang mendasari itu? Apa saja? Dan SMK Bina Kusuma juga bukan jurusan pertanian juga. Iya. Nah, bukan jurusan pertanian. Nah, yang bikin saya kaget kenapa kok tiba-tiba muncul Ubi ide Cilembu. ubi Cilembu dan saya lihat di situ bukan hanya ubi Cilembu Iya, ya, ada cabai, cabai, ada terong, macam-macam, ada macam-macam. iya. Wah, itu luar biasa sekali. Nah, Iya. kira-kira apa Bu yang mendasari? Iya. Sebenarnya begini, Bang. Saya itu berawalnya dari hobi. Kebetulan waktu itu kan kami pulang dari sekolah dan anak saya ini lihat di toko buah itu, "Mak, ada ubi Cilembu," katanya. "Apalagi ubi Cilembu ini? Aku nggak ngerti." Jadi dia bilang, "Yuk kita beli. Pokoknya ubi itu enak sekali." Jadi beli 1 kilo. Saya masak. Wih, ternyata benar memang enak ubinya. Jadi satu itu saya bilang anak-anak, ini jangan dimasak, saya besok mau tanam ini. Oh. Jadi besoknya saya ambil ubinya, belah bagi 2, tancap. Satunya busuk, setengahnya ini, setengahnya hidup. Oh. Jadi pas 1 bulan tuh Bang, udah panjang segini dia, saya patahkan, mindah. Udah pas masuk 2 bulan udah penuh 1 bedengan. Oh. Iya. Jadi saya coba, saya korek-korek, weh ada isinya. Saya, ya ampun, syukur ternyata ini barang ini. Jadi berkembang dari 1 bedeng itu, saya pindahkan lagi, jadinya 4 bedeng. 4 bedeng saya kembangkan lagi sampai, karena saya belinya bulan Mei tanggal 15 2020, pas panennya juga kemarin kita bulan Mei Bulan juga, Mei juga. walaupun meleset juga tanggalnya kemarin itu kan. Jadi penuhnya dia pas 1 tahun itu sekitar ukuran tanah itu 50 kali 50. Jadi full. Itu satu kebanggaan saya. Ini saya bilang, ini saya bisa kembangkan. Ini kayaknya prospeknya ubi Cilembu ini bagus. Jadi saya mulai nih Bang, jam 3 subuh saya buka YouTube. Muncul itu ubi Cilembu. Saya lihat di situ orang itu tanam ubi Cilembu itu 4 hektar. Dengan sekali panen 100 juta. Wah, di sini udah ini dah. Iya. Penghasilan. Berarti dasarnya adalah pertama karena faktor ketidaksengajaan. Iya. Iya, kayaknya ada ubi Cilembu memang. Iya. Saya pernah lihat ada orang jual ubi Cilembu. Wah, ada ubi Cilembu ini memang menarik, ubinya manis Iya. Karena faktor ketidaksengajaan, terus ketika coba menanam, iya. karena suka dengan rasanya, coba menanam, dan kemudian melihat ada prospek bisnisnya. Iya. Dan siswa-siswa Bina Kusuma juga dilibatkan dalam proses. Dilibatkan. Ini saya ajarkan mereka
sekarang saya bilang ini kayaknya peluang bisnisnya besar nih. Kalian jurusan bisnis manajemen, di situ ada peluang bisnis. Otak kalian itu dipakai, saya bilang, karena kamu generasi muda. Sekarang jangan harap kita untuk pegawai negeri. Kamu sekolah SMK menciptakan lapangan kerja. Jangan kita mau berkuli dengan orang. Kamu harus ambil ilmunya. Saya kan kalau ngomong bang tajam dengan anak-anak biar to the point masuk otak dia. Karena anak sekarang ini tidak bisa dia liku-liku kita ngomong. harus to the point gitu kan. Jadi mereka tertarik. Jadi mereka sangat bersyukur. Tante, kami bersyukur benar tinggal dengan Tante. Kami banyak menimba ilmu. Saya bilang, saya tidak kasih uang ya. Saya bilang, saya kasih ilmu, modal kau tamat dari sini, kau bisa bekerja mencari uang untuk nafkah anak istri, satu saat kau berkeluarga. Saya bilang itu. Jadi sekarang mereka semangat. Ini besok ini mereka jual nih. Oh iya. Jualannya di mana, Bu? Jual tadi itu mereka mau, sudah ada tempatnya di simpang lampu merah situ. Oh, gitu. Karena jumlah ubinya itu ditimbang itu 250 kilo. Wah, iya. Luar biasa. Oh iya, ada tadi kami bawa sebenarnya ubinya itu. Nanti ada oleh-oleh. Oh ya, terima kasih. Berarti lumayan dari satu ubi yang dipotong jadi dua bisa jadi 250. Kami tidak pernah memikirkan sampai segitu hasilnya. Iya. Berarti apa prosesnya di sini, walaupun di situ bukan SMK jurusan pertanian, tapi di situ ada SMK jurusan manajemen bisnis. Iya. Dikorelasikan dengan itulah proses iya. proses pendidikannya. Nah, kira-kira ada ingin dikembangkan seperti apa sih Bu ubi Cilembu ini dengan ada jurusan manajemen bisnis ini? Sekarang saya sudah pikirkan, saya mau kembangkan karena bibitnya sudah lumayan banyak. Ini saya masih mau kelola tanah 1 hektar untuk kembangkan itu, dan saya sudah sampaikan dengan anak murid nanti kedepannya ini kita tidak habis dengan tanam ini. Bagaimana cara kita untuk minat masyarakat? Kita harus buat gebrakan, saya bilang itu. Jadi rencana kami ke depan kalau memang ubi Cilembu ini matang, sudah banyak, kami mau buat warung kopi. Ubi itu ciri khasnya dipanggang, dengan kopi hitam. Enaknya memang dipanggang gitu. Iya. Saya kemarin kan sempat kesana juga dan dapat ya. Itu kemarin saya panggang. Itu anak saya suka sekali itu. Anak saya masih 1 tahun 10 bulan. Oh iya. Masih 1 tahun itu suka sekali dia. Berarti ada arah ke sana. Ada arah ke sana. Jadi akan menciptakan warung kopi yang dengan ciri khasnya adalah ubi Cilembu. Iya. Oke, menarik. Memang kalau saya ada ketertarikan juga dengan bisnis dan ada ketertarikan juga dengan dunia pertanian. Nah, ini sudut pandang saya Bu ya, saya, kita bertani, masyarakat bertani itu di sini belum memikirkan produk kedua atau produk ketiga. Ya, jadi misalnya ubi Cilembu, misal mereka bertani ubi, ya sudah mereka hanya menjual ubinya saja. Tentu harga ubi itu kan tidak akan terlalu mahal. Gitu. Tapi kalau misalnya kita olah itu jadi misalnya kita bakar dan disuguhkan dengan kopi, itu harganya pasti akan naik beberapa kali lipat. Mungkin ini ada ide Bu, siapa tahu bisa di kami kemarin itu kan saya juga sebenarnya dengan anak-anak yang jurusan bisnis manajemen itu saya bilang coba kita praktekkan buat kue nih. Sebenarnya kemarin saya mau padukan, saya buat kompiang itu mau isi. Kemarin itu yang ciri khas itu kompiang itu
mungkin abang nggak makan kemarin tuh ya, ada ciri khas makanan Manggarai Flores di Labuan Bajo. Jadi saya mau padukan kemarin itu ubi cilembu, itu isi dalam kompiang itu ubi cilembu. Tapi anak saya, mak ribet waktunya singkat. Nanti mama kapan-kapan jadi praktek. Nah, udahlah. Habis itu rencana mau buat puding, bisa ndak kombinasikan buat puding. Sudah ada ancang-ancangnya ke sana. Hanya memang yang saya prioritaskan sekarang ini untuk kembang, bagaimana kembang supaya juga masyarakat Kabupaten Melawi ini tidak hanya mengenal namanya ubi madu atau ubi cilembu, mereka juga harus mencicipi, merasakan, dan saya akan kasihkan steaknya kalau memang mereka mau, dan saya juga siap kalau memang mereka datang ke SMK Bina Kusuma 2, Bu, bisa ndak aku minta bibitnya? Saya akan beri. Ya. Yang penting siapkan lahan dulu. Berarti ibu juga ingin benar-benar mengembangkan ubi cilembu ini gitu. Agar kalau bisa nanti ubi cilembu ini bisa jadi brand plat Melawi gitu. Dan kalau bisa namanya bukan ubi cilembu lagi, tapi ubi apa gitu ya. Atau ubi cilembu varietas Melawi atau apa gitu, pasti menarik. Dan bisa jadi jadi kekayaan daerah juga pastinya. Luar biasa sekali cita-cita Ibu Maria berarti ya. Pingin seperti itu. Habis itu kan tanaman-tanaman lain itu, segala advokat itu saya banyak juga tanam di sana. Habis itu kalau kayu garu kan memang itu sudah lama. Itu jumlah tanaman di sana itu untuk pohon hiasnya memang kayu garu sekitar 200 pokok. Yang di sebelah tela itu ya? Iya, semuanya itu pohon garu semua. Itu pohon garu. Iya, di sebelah bawah itu saya buat pondok untuk anak-anak bermain. Saya tidak mau sekolah itu seram. Kan sekolah malas aku, pak gurunya gini. Stres jadinya anak-anak kalau sekolah seperti dulu kan. Kalau sekarang kan kayaknya santai karena corona ini. Jadi saya ciptakan sekolah itu bukan sekolah, tapi kayak tempat pariwisata. Biar anak-anak itu santai, mereka pinjam buku perpustakaan, ada pondok. Di bawah pohon-pohon gaharu itu saya letakkan ada kursi-kursi kayu akasia itu biar mereka santai. Sehingga mereka fresh, anak-anak itu. Saya buat seperti itu. Ada teman guru juga. Bu Maria, kenapa begini kok kayak bikin rumah aja? Saya bilang saya memang ide sendiri. Saya tidak seperti sekolah-sekolah lain kan kadang anak-anak itu stres karena lihat situasi sekolah. Saya bilang gitu. Maka begitulah model kalau di Bikum tuh. Asik juga berarti. Ini saya backgroundnya orang pendidikan juga. Saya guru juga, lulusan guru juga. Model pendidikan Bina Kusuma ini asik gitu. Ada sekolah dijadikan seperti rumah. Dan kalau nggak salah di situ ada asramanya juga ya. Ada. Iya. Itu menarik sekali menurut saya. Anak-anak asrama kita didik dengan baik juga, misalnya terutama moral mereka, karena anak-anak sekarang ini kan harus ada sentuhan rohani. Jadi saya tidak mau mereka keluar dari tempat saya itu lalu error maksudnya tingkah lakunya kurang bagus. Jadi dia benar-benar dia keluar dari tempat saya, dia sudah dewasa dan terbukti di luar sana mereka sudah tahu. Bahkan kalau cari jodoh ke tempat Bu Maria, saya bilang saya bukan orang mau cari jodoh. Berarti bisa dibilang lulusan Bina Kusuma itu bagus untuk dijadikan jodoh gitu ya. Pemahaman religinya bagus, tingkahnya luar biasa. Wah, sayangnya saya sudah punya anak istri. Tapi tidak semuanya, Bang. Ada yang kita nasihat masuk
telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya wajar lah, namanya juga dinamika dunia pendidikan. Iya. Ini kan tadi saya dengar dan saya lihat di sana memang ada terong, ada cabai, Iya. ada ubi cilembu dan ada kayu gaharu. Saya baru Iya. tahu itu kayu Oh, gaharu. iya, Loh. iya. Saya sering lihat kayu jenis itu kok ditanam di banyak tempat gitu. Iya. Ini kayu apa? Saya nggak. Oh ternyata itu kayu gaharu dan, Iya. dan kayu itu memang harganya sangat mahal sekali. Tidak tahu lah nanti, Pak. Ada keinginan nggak sih Bu, Bina Kusuma kira-kira benar-benar fokus di pertanian gitu? Iya, sebenarnya cita-cita saya memang karena saya suka dengan tanaman. Saya kalau misalnya pikiran terganggu atau stres, saya lari ke tanaman. Saya akan berbicara dengan tanaman. Seperti cabai dulu saya benci, tidak suka karena begitu tanam cabai nanti dia keriting lalu mati, busuk. Jadi saya belajar, buka YouTube, saya dapat ilmunya. Jadi begitulah buat cabainya. Jadi saya bangga, senang. Habis itu yang saya kembangkan lagi nih, di Melawi ini belum ada cabai viral. Cabai viral. Memang cabai viral. Oh. Cabai itu seperti pohon besarnya, buahnya segini-gini dia. Ini ada 100 lebih pokok saya sudah tanam. Oh, Masih kecil masih segini. ini. Iya. Nanti pun saya akan itu informasikan kalau dia sudah berbuah. Luar biasa cabai itu. Namanya cabai viral. Namanya cabai viral. Namanya Saya baru dengar ini ada cabai namanya cabai viral. Nama cabai viral. Oh. Habis itu yang saya tanam itu pepaya Kalina. Pepaya Kalina itu pepaya California. Oh, Kan yang mereka bilang kayak supaya dia namanya keren, laku pasaran, maka kasih nama Kalina. Kalina. Sebenarnya dia California. Oh. Saya tertarik juga di dunia pepaya itu karena saya lihat ya ampun udah setinggi gini sudah buah. Oh. Jadi saya sudah dapat ilmunya. Ini sedang berjalan sekitar pepaya itu ada 300-an pokok. Wah, Iya, luar biasa. 300-an pokok. Habis itu stroberi kemarin Bang sebenarnya 150 pokok sudah berbuah. Jadi angin puting beliung Oh ya, Iya. sempat kita itu terhempas semua. yang angin gila-gilaan Iya, itu di Kabupaten. terbalik. Ah. Jadi yang satu bedeng penuh dengan bibit ubi cilembu yang gantung di atas itu, saya ganti dengan itu. Oh. Tapi stroberi masih berjalan, itu hanya sisa mungkin sekitar 70-an pokok lah. Sudah berbuah sebenarnya kemarin. Saya masih kembangkan sulur-sulurnya dulu. Gitu. Jadi saya ini hantunya orang tanam apa saya suka di situ. Disitulah memang tidak bisa jauh dengan tanaman. Iya, iya. Berarti memang tanaman punya kedekatan khusus Kedekatan ya, sendiri, ada kedekatan sendiri dengan iya. tanam. Menarik dan ditularkan kepada siswa-siswanya. Iya. Dan pasti cita-cita untuk membuat sekolah pertanian pasti ada nanti Bu ya. Ada. Ini kepala sekolah dia bilang, Bu Maria, apa enggak kita buka jurusan pertanian? Ibu sendiri kan enggak bisa. Saya bilang, tapi kan saya bukan jurusannya, saya aja ini saya tanam bodoh-bodoh aja, aku bilang enggak ngerti-ngerti. Pokoknya suka-suka aku Iya, enggak iya, ngerti, iya. enggak tahu dosisnya gimana, per cc-nya gimana, obat-obatnya. Enggak tahu saya, aku bilang. Tapi menurut saya sekolah pertanian itu dibutuhkan di Kabupaten Iya, Melawi memang. karena mayoritas masyarakat kita adalah bertani gitu. Mayoritas masyarakat kita adalah petani dan kita tidak ada satupun SMK pertanian kayak jadi Kabupaten Melawi. Iya. Itu kalau saya dari orang pendidikan kita butuh ada sekolah pertanian di sini dan itu benar-benar dibutuhkan masyarakat. Iya. Mungkin kan kita sempat bicara tadi Iya. di awal ada image bertani itu kampung, ada anak-anak dari kampung. Iya. Saya dari kampung ini udah bertani, masa saya Masa sekolah iya. sekolah tani juga. Tapi kalau di kancah nasional Bu ya, saya lihat ada gerakan-gerakan petani milenial, Iya. gerakan bertani itu keren, ada
orang yang bertani jadi miliarder gitu. Kayaknya butuh pemahaman itu yang disampaikan di masyarakat Benar. lebih dulu untuk membuat itu. Dan kayaknya ubi cilembu bisa dijadikan batu loncatan menurut saya. Iya. Dan menggunakan manajemen bisnis tadi itu. Iya. Jadi kayaknya menarik aja menurut saya. Jadi dengan hobi ibu yang suka bertani dan siswa-siswa di situ ikut bertani, manajemen bisnisnya bagaimana setelah ubi cilembu ini berhasil, itu kayaknya bisa jadi sesuatu yang menarik, dan itu bisa menjadi dasar SMK pertanian bisa muncul di kabupaten. Kayaknya menarik menurut saya. Kemarin memang waktu kepala dinas pertanian itu bicara, kayaknya sudah ada pikir saya ke depan apa ya nanti bukan jurusan ini pertanian, tapi saya akan ini PR bagi saya. Iya. Tapi memang menarik. Saya sempat berpikir, saya orangnya suka berhayal, berhayal. SMK pertanian dibutuhkan, pertanian, peternakan, perikanan itu kita sangat dibutuhkan karena masyarakat kita hidupnya dari itu di sini kan. Itu ya bukan bermaksud ini, cuman kayaknya kayaknya memang menarik aja. Saya benar Bang, karena memang kemarin kan saya tertarik juga, mereka yang dari dinas pertanian itu kan mau mendampingi kita. Jadi memang saya berpikir apa kedepannya kita buka nanti ya jurusan itu. Nanti saya mau konsultasi dulu dengan kepala sekolahnya bagaimana kalau memang kita siap tahun depan ini, kalau memang corona ini bisa dilewati, nanti dipertimbangkan. Mungkin itu nanti PR buat saya, karena memang dari tahun-tahun kemarin itu Bang, sudah ada teman, kamu nih kok jurusannya nyimpang katanya. Tapi memang itu benar-benar dibutuhkan. Ya para sahabat laman inspirasi, kita doakan aja Ibu Maria bisa membuka sekolahan SMK pertanian, karena itu benar-benar dibutuhkan bagi masyarakat Kabupaten Melawi. Dan ini pikiran saya pribadi Melawi itu kan belum jelas arah kotanya mau kemana kan, arah daerahnya kemana. Dan kalau misalnya dilihat dari kondisi masyarakatnya dan sosial budaya, kita menjadi daerah pertanian itu sangat cocok sekali. Kita punya tanah yang berbukit, dan di daerah yang dingin kan, daerah Manggala kesana itu daerah yang dingin, itu tumbuhan kayak apel kayaknya bisa tumbuh di situ. Nah itu mungkin ya siapa tahu pemerintah bisa dengar lah, pemerintah desa bisa dengar. Mudah-mudahan menarik sekali. Dan dibuka dengan SMK Bina Kesuma yang buka pertanian. Amin, mudah-mudahan Bang terwujud nanti. Bisa menentukan arah Melawi mau kemana. Oh iya, kita balik lagi masalah ubi cilembu. Ngobrol kita terlalu, cuman ya kita ngobrol-ngobrol santai. Ada kendala apa aja sih Bu untuk bertani ubi cilembu itu kemarin? Sebenarnya Bang, tidak ada kendala apapun. Karena dia sangat simpel sekali. Kita sudah buat bedengan, misalnya ini bedengan, sebelah sini kita buka jalur, masukkan sirip ayam, habis itu sebelah sini kita tancap steaknya dengan sebelah sana. Nanti kan makanannya bagi dari sini, nutrisi bagi mereka. Jadi setelah itu sudah dia panjang sekitar 0,5 meter, kita lingkarkan, baru timbun tanah biar dia bisa buahnya itu bisa banyak buahnya. Jadi tidak ada kendala. Hampir tidak ada kendala. Dan sangat kecil sekali modalnya. Seperti kemarin itu saya ambil perbandingan, ada 7 bedeng, sekitar habis pupuk 3 karung. Habis pupuk 3 karung, harga 25 1 karung. Jadi 75. Karena saya lihat daun pengaruh dari daun gaharu itu
ada semut hitam itu kan. Oh. Jadi pengaruh ke daunnya agak keriput-keriput. Oh. Saya semprot, beli insektisida yang 5.000, Oh. semprot daun. Jadi itu dong, sampai dia isi. Berarti nggak ada kendala apa-apa. Nggak ya? ada kendala apa, santai benar. Ya. Kemarin kan saya ada baca berita juga ya, Iya, yang ada pernyataan Kepala Dinas Pertanian juga. Iya, iya. Beliau juga bilang kaget kenapa ubi Cilembu bisa subur sekali di sini. Iya. Padahal bukan daerah apa yang bisa ditanam ubi Cilembu. Dan saya dengar beberapa kayak misal tanaman talas di sini nggak bisa Benar. nyaman. Iya. Nah, tapi ubi Cilembu bisa subur. Bisa. Itu kepala dinas kaget juga. Iya. Dan ternyata saya konfirmasi dengan ibu nggak ada kendala apa-apa. Iya, Berarti ya memang keajaiban. Nampaknya itu rezeki, Bu. Rezeki. Jalur rezeki itu Iya. namanya. Dia 1 bulan sudah buah, saya kejut itu. Oh. Kalau ubi kita ini kan, aduh lama benar dia baru mau. Habis itu udah masuk 2 bulan, itu yang awal-awalnya masuk 2 bulan udah buahnya begini. Makanya kemarin ubi itu saya bertahap ambilnya. Oh. Ada yang buah 2 bulan, ada yang buah 3 bulan, saya ambil. Yang kita makan kemarin itu buahnya baru mau masuk 3 bulan. Gitu. Oh. Nah, kalau yang saya pajang di meja itu sudah 3 bulan. Oh. Iya. Nah, yang pas yang besar itu ada yang berat 1 buah itu 1 kilo. Oh. Iya, 1 kilo. Jadi sangat nyaman. Kita tidur manis. Ubi Cilembu di luar berbuah lebat. Berarti hampir tidak ada kendala. Tidak ada kendala sama sekali. Berarti sangat apa prospek, Bu, ya Iya. untuk dikembangkan di Untuk Kabupaten dikembangkan Ngawi. kalau memang orang benar-benar mau serius bisnis ubi Cilembu ini memang sukses lah. Yang penting benar-benar kalau kita terjun mau jadi petani, benar-benar memang harus seutuhnya kita harus ke sana. Iya. Jangan setengah-setengah. Iya. Jadi biar ada hasilnya. Kadang kan orang kerja setengah-setengah, kok gini hasilnya, karena kita Iya. setengah-setengah kerjanya. Jadi kalau memang kita mau fokus di situ pasti ada di sana hasilnya nanti. Ya, bertani pun harus menggunakan Iya, hati menggunakan juga. hati. Kalau misalnya bertani tidak menggunakan hati, hasilnya juga begitu. nggak pakai hati juga hasilnya nanti. Oke, begitu. Jadi sangat saya lihat menarik ya, kendalanya ndak ada, modalnya Modal kecil sekali. dan kalau menurut saya bisa jadi banyak hal nanti ubi Cilembu. Saya di Malang itu ada bakpao Iya. telo, Oh, jadi iya. bakpao dari tela. Kayaknya ubi Cilembu bisa dijadikan bakpao juga. Bisa. Ada dulu sempat ada booming, ada donat kentang, kayaknya Iya. donat tela juga bisa Donat kayaknya. bisa. Itu pasti bisa itu. Itulah kemarin itu saya mau buat donat pakai ubi Cilembu itu. Anak saya, mama terlalu forsil kerja. Anak saya yang perempuan itu saja memang dia paling jaga. Mama harus jaga kesehatan, mama jaga kesehatan. Dia selalu wanti-wanti dengan saya. Kalau yang laki-laki, mama kan tahu kalau udah rasa capek harus mama istirahat gitu. Kalau yang perempuan, ma istirahat, ma istirahat. Iya ya, saya tadi soalnya ketika ngundang ibu ke sini kan sempat berkomunikasi dengan Evan. Itu gaya bahasa Evan kayaknya takut ibu kecapean. Iya, dia tanya dulu, mama capek apa enggak? Mama enggak capek, aku bilang. Benar sedikit, Ma. Enggak apa-apa, aku bilang. Kalau memang itu kan, aku udah ngomong dengan abang itu kemarin, kami udah janji, aku bilang. Enggak apa-apa, Mama pergi nanti. Benar, Ma? Iya, boleh. Aku bilang enggak apa-apa. Ya, terima kasih ini Iya, udah sama-sama. menyempatkan waktunya Iya. dan ya sudah lumayan malam juga. Kira-kira selain dikembangkan lagi ubi Cilembu ini, selain mengembangkan ingin 1 hektar, ada hal yang lain nggak sih Bu, yang ingin dilakukan lagi dari ubi Cilembu? Saya karena saya tadi itu mau ambil 1 hektar itu, mau kembangkan itu, sepertinya bibitnya yang sekarang ini mampu untuk 1 hektar. Kalau nanti 1 hektar itu berkembang lagi, kembangkan lagi mungkin 2 hektar. Karena saya bertahap dengan bibitnya itu. Iya. Bisa dibilang dengan tanpa modal ini. Iya. Iya. Ya mungkin
ya menarik lah Iya. kita lihat Saya lah. juga rencana ini nanti saya kembangkan kalau memang nanti ada masyarakat yang berminat, saya masukkan ke polybag. Misalnya polybag kecil begini kan kita buat bibit steknya, tancap. Nanti misalnya isi 10 stek atau 15 stek di dalamnya, sehingga kalau orang mau menanam tinggal dia tanam udah hidup, udah disiapkan. disiapkan. Nah, berarti masyarakat Kabupaten Melawi yang ingin bibit ubi Cilembu bisa datang ke Bina Kusuma 2. ke Bina Kusuma 2 di Jalan Sertu ya. Kita siap. Nah, Ibu Maria siap memberi untuk bibit dan mengembangkan bibitnya, dan siap memberi mengajari juga pastinya. Iya, cara-cara untuk ini tanamnya, cara untuk mengembangkan steknya. Karena kemarin-kemarin itu kan saya kembangkan pakai gelas aqua itu Bang. Nanti saya isi di situ, tancap. Begitu ada keluarga, Bu bisa enggak? Oh udah ini tanam ini, tapi benar-benar ya digembur dulu tanahnya. Iya. Berarti Ibu Maria ini juga dermawan sekali ya, dapat sesuatu langsung mau dibagikan gitu-gitu aja. Ini ada sekitar ambil bibitnya itu 2 karung dah. Dia minta lagi kemarin, ambil, aku bilang pikul, yang penting tanam bagus-bagus. Iya, kemarin saya hadir, orang-orang dinas itu senang sekali kemarin ke bawa ubi semua, bawa terong, bawa cabai. Wah, luar biasa memang Ibu punya Bina Kusuma. Biar sama-sama rasa. Mungkin kita sampai di sini dulu ya, bicara karena kita udah terlalu malam juga. Tadi Ibu Maria habis melanjutkan panen lagi dan kita udah terlalu malam, mungkin kita lanjut kapan-kapan. Saya sebenarnya pengen berbicara tentang Bina Kusumanya. Kenapa nama Bina Kusuma, sistem pendidikannya seperti apa, yayasan ini bergeraknya seperti apa. Karena kalau kita dengar tadi Ibu Maria bikin sekolahan seperti rumah, bikin siswa nyaman, itu menurut saya sistem pendidikan yang baik dan harus kita share, karena kita Laman Inspirasi ini ingin menginspirasi masyarakat Kabupaten Melawi dan kalau bisa seluruh Indonesia gitu. Harapannya seperti itu. Jadi kami memang mengundang siapapun yang kami anggap menarik dan punya sesuatu yang bisa dibagikan, akan kami undang di sini. Sebenarnya mungkin ada tambahan sedikit. Sebenarnya Bina Kusuma ini Bang berangkatnya bukan karena kekayaan. Itu karena kita dari kemiskinan. Kita berawal dari orang transmigrasi. Transmigrasi sawit, hidup menderita luar biasa. Jadi sebenarnya Allah yang punya kuasa. Dia yang memberinya. Jadi Bina Kusuma itu sebenarnya kumpulan bunga-bunga. Jadi saya sudah ada puisi, nanti abang bisa lihat di channel YouTube saya, Maria Saliman. Maria Saliman, saya banyak karya-karya di situ, termasuk lagu pandemi ada. Hanya saya ini kan suara ndak bagus. Puisi-puisi pandemi corona semuanya ada di situ. Pokoknya campur aduk lah, bagus ndak? Ya mungkin kita kapan-kapan bisa kita stop di sini biar orang yang menyaksikan ini penasaran gitu. Karena saya ingin ngomong tentang Bina Kusumanya nanti kapan-kapan. Ya kita atur lagi lah jadwalnya, kira kapan-kapan. Nanti bisa. Kalau memang abang bisa itu, saya sudah ada buku ceritanya sebenarnya. Nanti mungkin tinggal mau dikembangkan lagi. Karena itulah sibuk, saya nggak terlalu fokus. Tapi kapan-kapan siapa tahu kita bisa bertamu ke sana dan bikin podcast. Mudah-mudahan alat kami nanti sudah mumpuni untuk bisa. Karena saat ini alat kami baru bisa di studio, belum bisa dibawa kemana-mana karena bawa monitor apa. Susah. Siapa tahu nanti kita udah punya alat yang lebih simple. Bisa langsung wawancara. Kami siap. Mudah-mudahan lah nanti Laman Inspirasi ada rezeki untuk siapa tahu kita bisa bertemu. Karena kami punya ada cita-cita juga bisa bikin podcast seperti ini bertamu. Jadi ya alatnya kan otomatis harus disesuaikan. Jadi kalau misalnya gini kan macam Ibu sibuk, capek harus datang ke sini. Tapi enggak masalah. Enggak masalah. Kita bertamu kita kan senang juga. Kita senang juga. Oke. Kembali
kegiatan kita kemarin. Terima kasih juga mereka abang udah luncur ke sana. Ya karena saya sama Bang Evan berteman, Iya. jadi kenalnya lewat Bang Toy juga sih sebenarnya. Jadi Memang orang tua itu luar biasa, lingkarannya Bang Toy itu, lingkaran iya. Bang Toy ya. Jadi mungkin gitu ya Bu. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih sudah menyempatkan selamat waktunya malam, dan iya. begitu para sahabat Laman Inspirasi, terima kasih sudah dengar menyaksikan podcast kami. Jangan lupa like, subscribe dan komen di channel kami, dan jangan lupa tonton Iya. channelnya Ibu Maria Maria, Saliman. di YouTube, jangan lupa. Iya. Di sana banyak karya-karyanya yang menarik. Oke, mungkin gitu. Terima kasih sahabat Laman Inspirasi. Selamat malam dan sampai jumpa kembali. Iya, Terima kasih, Bu. Iya. Udah ya Bang. Oke.